Cerita diawali dengan memperlihatkan dua orang pria sedang menarik sesuatu dari dalam sumur. Entah apa yang mereka tarik, mungkin semacam harta karun atau sesuatu yang berharga. Namun sayang, kerjasama mereka tidak berjalan mulus. Yang saking tidak mulusnya, sampai terjadi sebuah pertengkaran dan berakhir dengan sebuah pembunuhan. Dan kisah akan berfokus pada seorang wanita cantik bernama Lara. Saat ini Lara sedang bersama seorang detektif untuk mengungkap sebuah kasus pembunuhan terhadap dua orang teman Lara. Dan Lara sebagai orang terdekat mereka berdua tentu akan diinterogasi atas kematian tersebut. Re joven y con una carrera. ¿Me puedes explicar qué carajo pasó? Lara akhirnya mau tidak mau harus menceritakan dari awal sampai akhir tentang kedekatan mereka bertiga. Bermula dari pertemuannya dengan salah satu dari mereka yang bernama Ramiro. Ini orangnya. Saat itu Lara dan Ramiro bertemu di saat masa kuliah di sebuah kafe dan berakhir dengan menjalin asmara karena mereka saling suka satu sama lain. Para mí, en cualquier momento. ¿Qué vas a hacer el sábado? ¿Qué hacemos el sábado? ¿Por qué no agarramos la camioneta y nos vamos a la laguna? Sí. Di kafe Ramiro bercerita jika dia akan pergi bersama sahabatnya bernama Damian, bukan sang ilusionis. Damian ini adalah sahabat mereka, namun tanda kutip memiliki sifat yang mohon maaf agak sedikit gerengseng atau lebih tepatnya selalu membawa pengaruh buruk. Sebagai wanita yang ingin pacarnya jauh dari orang-orang seperti itu pun, Lara tentu melarang Ramiro untuk tidak menemuinya dan jangan sampai Ramiro ketahuan melakukan hal tersebut. Jika saja hal itu sampai terjadi, maka jangan harap ia akan memaafkannya. No sé, cambió. El chabón cambió. Yo también, ya pasamos esa etapa. No me voy a meter en nada turbio. Bueno. Te prometo. Dengan sedikit bujukan serta alasan sudah lama tidak bertemu, Ramiro memohon agar Lara mengizinkannya bertemu dengan Damian yang karena tak punya pilihan lain, Lara pun mengizinkannya dan langsung pergi dari sana karena merajuk. Pará, vos me querías decir algo, ¿por qué no me contás? No, deja. Después te cuento. No sos gracioso. Dan inilah Damian, sahabat karib yang sudah mulai Ramiro jauhi. Tanpa kangen-kangenan terlebih dahulu, Damian langsung menjelaskan tentang alasan pertemuan mereka, yaitu untuk merampok sebuah rumah tua terbengkalai yang lokasinya berada di tempat terpencil. Rumah besar itu milik seorang wanita kaya dan sampai saat ini tidak diapa-apakan, tidak dijual, tidak ditempati, ataupun dihancurkan. Yang hal itu berarti ada sebuah rahasia besar yang disembunyikan dalam rumah tersebut. Un día en particular, después de cogerte a revolada, yo lo que necesito de vos es información. No. Sí. Sebagai karyawan di bidang properti yang bertugas mencari di mana dan apa saja yang ada di rumah yang dimaksud, Ramiro tentu enggan lantaran bisa saja hal tersebut akan membuatnya kehilangan pekerjaan, melakukan sesuatu yang ilegal, dan berujung pada pemecatan. No me llames más. Ramiro. Beralih ke tempat lain, lebih tepatnya rumah sakit tempat Lara bekerja. Saat itu Lara mendapat informasi dari seorang dokter yang menyukainya terkait Lara yang akan menerima beasiswa untuk menembus S2-nya. El departamento es hermoso y es perfecto para ustedes. ¿Y cómo fue? Me parece que la vendemos. Ramiro, ¿te puedes fijar tu mail? Bien, termino con lo que estoy haciendo y sigo con eso. Dale, gracias. Kembali pada Ramiro yang tampaknya tertarik dengan rencana Damian pun langsung membuka berkas tentang rumah tua di dalam hutan. Dan setelah dilihat-lihat, rumah tersebut sangat tua, tidak terurus, sangat kotor dengan nuansa horor di dalamnya. ¿Tienes lo que te pidió Gaby? Termino con lo que estoy haciendo y voy con el mail. Setelah Ramiro dan Lara pulang kerja, mereka menyempatkan pergi ke pinggir sungai untuk nongkrong. Tidak berlangsung lama, suasana romantis itu berubah kacau ketika Lara menceritakan program beasiswanya di luar kota, rekomendasi dari dokter yang menyukai Lara. Tentu hal itu membuat Ramiro cemburu, di mana Lara yang tidak menyukai sikap pacarnya itu pun memilih pergi, meninggalkan Ramiro sendiri di tempat itu. Te quiero hacer otro favor, Lara. ¿Qué te pensás que soy un pelotudo yo, que me chupa el dedo? Que no sos ingenua. Mira, ¿sabes qué? Tenés razón. Fíjate cómo te vuelves. Kemarahan Ramiro ia lampiaskan dengan ikut campur urusan orang lain saat ada yang berkelahi di jalanan. Tidak menang dan tambah rungsing, Ramiro memutuskan untuk ikut dalam rencana Damian pergi ke rumah tua.
Ramiro langsung pergi ke kantor untuk membawa informasi yang sudah dia buat di kantornya meski ilegal. Namun Ramiro sudah bulat dengan harapan apa yang Damian ceritakan adalah kebenaran. Setelah mendapat informasi yang dibutuhkan, Ramiro pergi ke bar untuk bertemu dengan Damian membahas tentang apa yang akan mereka lakukan. Sempat tidak akan diajak, Ramiro yang kekeh ingin ikut pun diizinkan dan harus mengumpulkan beberapa hal yang akan mereka butuhkan. Bueno, tenés que buscar. No, ponés vos el auto. Que no sirve de nada auspiciar el circo si a nadie le cae bien el payaso. Yo te voy a buscar. ¿Estamos? Somos Sí, igual. no, somos distintos. Igual. Dale, Ramiro. Singkat cerita, esok hari pun Caang, Ramiro mencegat Lara untuk meminta maaf atas sikapnya kemarin yang terlihat seperti anak-anak. Selain meminta maaf, Ramiro juga bercerita jika hari ini dia akan melakukan kerja ekstra bersama Damian, yaitu mengecat rumah orang. Tidak percaya dengan hal itu karena Damian bukan orang baik, Lara memaksa ikut dalam pekerjaan tersebut yang jika tidak, maka lebih baik mereka putus saja. Pará. ¿Está bien? Te veo en un rato. Sepulangnya ke rumah untuk persiapan, Lara malah sedikit cekcok dengan ibunya karena tidak setuju dengan keputusan Lara yang malah pacaran dengan Ramiro bukan dengan dokter yang jelas-jelas cinta dan satu level dengannya. Tidak ingin situasi makin rumit, Lara memutuskan untuk pergi saja tepat setelah dia mengatakan jika ibunya tidak berhak untuk ikut campur dalam kehidupannya. Yo me sé cuidar sola. Yo no sé cómo podés estar con alguien así. Claramente no entendiste nada. Todavía no sabes perdonar. Di titik kumpul, Damian sangat terkejut karena Ramiro membawa orang lain pada pekerjaan rahasia mereka. Tidak mampu berkata-kata, Ramiro hanya diam, sehingga Lara merasa perlu untuk menjelaskan situasinya. Estamos acá, dale. ¿Cuál es el problema? Yo le dije de venir. ¿Sí? Sí. Mira. Que van a arreglar algo, no sé. No pasa nada, podemos hacer lo que vinimos. Setelah pertengkaran yang tidak berujung, mereka kini telah sampai di tempat yang dimaksud. Lara terus saja mengeluh tentang tempat yang akan mereka datangi tidak sesuai dengan apa yang Ramiro katakan. Katanya akan mengecat kok, malah ke tengah hutan sambil bawa sekop. Hal itu tentu membuat Ramiro jengkel dan sesekali memarahi Lara agar tidak banyak bicara dan kembali saja ke mobil daripada terus mengeluh. ¿No ves que está todo cerrado? Entrar, ya estamos acá, no vinimos al pedo. ¿Tenés calor? Andale, dale, vamos. Falta poco, dale. Sementara dua pasangan itu bertengkar, terlihat Damian sibuk dengan urusannya membuat jalan masuk. Setelah Damian masuk, mereka berdua pun ikut menyusul sebelum ketinggalan terlalu jauh dengan Lara yang masih kecewa atas kebohongan pacarnya. Ramiro. Beberapa saat kemudian sampailah mereka di depan sumur tua. Melihat ada yang aneh, Damian menyuruh Lara untuk agar mencarikannya sebuah kain yang akan digunakan untuk menarik sesuatu dari dasar sumur. Gracias, mi amor. No seas pelotudo, dale, concéntrate. Cuidado. Ya, ternyata itu adalah potongan mayat entah korban pembunuhan atau apa. Saya juga tidak tahu. Namun yang pasti, mereka atau lebih tepatnya Damian membawa mayat itu ke dalam gereja di rumah tersebut. Setelah dikorek-korek di dalam tubuh si mayat, rupanya terdapat beberapa perhiasan emas atau harta karun. Melihat ada sesuatu yang janggal, Lara memilih untuk pergi dari sana. Namun, baru beberapa langkah menuju pintu keluar, tiba-tiba... ¿Qué te pasa? Ya, setelah mengalami kesurupan di rumah tua, Lara kembali pulang dan bekerja seperti biasa. Namun yang menjadi aneh adalah Lara akhir-akhir ini sering mengalami kejadian aneh seperti yang terjadi di kamar mayat. Mayat yang baru saja Lara urus entah kenapa bisa bangun lagi. Setelah keluar, ia ternyata sudah ditunggu oleh Damian yang hendak mengajaknya berbicara tentang kejadian aneh yang Lara alami setelah perampokan yang mereka lakukan di rumah tua. ¿Me puedes decir qué querés? ¿Sabes qué es lo que quiero? Decime que no lo ves y te dejo en paz. Berlokasi di sebuah kafe, Ramiro yang sudah putus dengan Lara pun mengajaknya untuk kembali ke rumah tua demi mengembalikan apa yang sudah mereka ambil, yang jika tidak, maka teror yang menimpanya tidak akan pernah hilang. Vamos a mi casa, te doy eso y me olvido del tema. ¿Qué es lo que vos ves?
Lara mengajak Ramiro ke rumahnya untuk mengambil harta yang belum ia sentuh sedikit pun. Awalnya Lara menolak untuk diajak kembali, namun karena menurut Ramiro kutukan tidak akan hilang jika mereka tidak kembali bertiga sama halnya ketika datang. No sirve de nada si no vamos todos. Puedes salir solo. Me estoy quedando en este hotel. Tepat setelah Ramiro pergi, malam harinya Lara mengalami kejadian aneh dengan dirinya yang dipenuhi darah, serta jejak kaki yang entah milik siapa. Tak ingin semua ini terjadi seumur hidup, Lara memutuskan untuk pergi menemui Ramiro di hotel untuk mengajaknya pergi secepat mungkin. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, estoy buscando a Ramiro Moreno. Selain mereka berdua, Damian rupanya mendapat gangguan yang lebih ekstrim lagi. Pikirannya kacau, hatinya resah, bahkan pacarnya sendiri pun dibuat ketakutan akibat perubahan sikap Damian yang berlebihan. Kekalutan Damian terbukti ketika ia sedang mengendap-endap di lorong karena merasakan sesuatu yang ternyata itu adalah pacar Damian sendiri yang berdasarkan penglihatannya, si pacar adalah sosok jurig anak kecil. Takut jika Damian bertambah parah bahkan sampai melukai orang lain, si pacar memilih untuk pergi dari sana. ¿A dónde vas? Karena ketahuan akan pergi, si pacar sempat ditodongkan senjata oleh Damian agar jangan kemana-mana. Si pacar yang takut ia akan ditembak langsung menenangkan Damian dan memeluknya. Hingga tak lama, tepat setelah Damian melihat ada tamu, ia langsung pergi ke ruangan lain yang memberikan kesempatan bagi si pacar untuk kabur. Ternyata tamu yang dimaksud adalah Lara dan Ramiro. Maksud kedatangan mereka ke sana adalah untuk mengajak Damian kembali ke rumah tua dan mengembalikan apa yang sudah mereka bawa. Tidak menolak ajakan tersebut, namun ada satu hal yang membuat Damian dilema karena ternyata bagian Damian sudah hilang sebagian. ¿Vos querés seguir viviendo así? Tenemos que volver, Damián. Necesito que pasemos primero por un lugar. Tanpa banyak pikir mereka langsung berangkat ke rumah tua. Namun sebelum itu, Lara mengajak mereka pergi dulu ke rumah sakit untuk membawa sesuatu yang mungkin saja Lara butuhkan. Sesampainya di rumah sakit, Damian memilih untuk menunggu sedangkan Lara dan Ramiro akan masuk ke dalam. Di ruang perawatan, Lara ternyata ingin masuk sendirian dan meminta agar Ramiro menunggunya. Yang ketika Lara sedang mencari sesuatu di dalam lemari, tiba-tiba tak apa yang mereka berdua lakukan. Tiba-tiba saja mereka sudah sampai ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan. Sampai ketika waktu sudah pagi, Ramiro meminta Damian untuk berhenti karena kebelet ingin kencing. Di mana Lara yang duduk di belakang malah mengalami kejadian aneh seperti ini. Untungnya itu semua hanya mimpi. Sesampainya di lokasi, mereka langsung berlari untuk segera memasuki gereja tersebut. Melihat Damian berlari sangat cepat, Lara sempat berpikir jika mungkin saja Damian akan berkhianat dan malah mengambil semua bagian mereka berdua. Namun dengan penuh keyakinan, Ramiro menjelaskan jika saat ini Damian tidak akan bertindak konyol seperti itu. Concha de tu madre, ¿dónde mierda estabas, pelotudo? Vámonos, dale. No, no podemos. ¿Qué no podemos? No podemos, nos olvidamos de algo, Ramiro. Cállate la boca. Nos olvidamos de algo. No. Tenemos... Di gereja, Damian tampaknya kehilangan akal dan langsung menyerang Lara tanpa alasan. Tidak mau mantannya terluka, Ramiro tentu langsung menyelamatkannya dan... Bukannya membantu Ramiro, Lara malah melakukan hal ini kepadanya. Setelah menghabisi Ramiro dan Damian, Lara membuang mayat mereka berdua ke dalam sumur dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut saat itu juga.
Dan itulah cerita tentang dua orang yang ditemukan tewas oleh Pak Detektif. Lara beralasan jika dia tidak tahu menau tentang kematian mereka berdua, Damian dan Ramiro. Mereka kehilangan akal sehat ketika sedang di dalam gereja, yang karena Lara tidak ingin terlibat, maka dia memilih pergi saja dari sana. Y yo sé, no sé por qué, que algo me estás ocultando. Usted sabe que la historia la conté varias veces. Mendengar hal itu, Pak Detektif merasa ada yang janggal dan mengatakan jika tidak ada satupun cerita yang membuatnya percaya dan besar kemungkinan Lara masih menyembunyikan sesuatu. Que los dos están en una isla, tratando de ser felices. No encontraron ni una sola prueba. Belum pergi, Lara mengatakan jika dia tidak ada hubungannya dengan semua ini, dan sampai saat ini pun Pak Detektif belum menemukan bukti jika Lara memang benar-benar tersangka dalam kasus ini. Algún día lo voy a descubrir. Tú no estás embarazada. Singkat cerita, di rumah sakit, setelah Lara memeriksa mayat, ia pergi ke toilet untuk menenangkan diri, tetapi tamat, intinya sangat membagongkan.